semua kan? Sudah pada sarapan pagi belum? Hari ini bersama Miss Novita, kita semua akan merayakan Paskah ya. Ya, siapa yang tahu artinya Paskah? Kalau kalian tahu, segera tulis di live chat di bawah ini ya. Yuk, cepetan tulis jawabannya. Ada hadiah menarik loh buat kalian. Miss tunggu ya selama episode hari ini. Ya anak-anak, jadi tema Paskah kita hari ini adalah Yesus di atas segalanya. Miss udah gak sabar nih, ayo kita segera mulai ya. Kita doa bersama dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kematian putramu Yesus Kristus di kayu salib untuk menanggung dosa dan kelemahan setiap kami. Dan sekarang dia sudah bangkit, dia sudah menang atas maut, sehingga kami bisa mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai penyelamat kami yang terus ada dalam hidup kami. Dalam setiap situasi apapun, biar kami selalu berserah padanya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang menjadikan berhasil segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat beribadah. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan melalui lagu-lagu yang akan di-sharingkan oleh kakak-kakak nanti. Kita yang semangat ya ibadahnya. Ikut memuji, menyanyi, bersuara, ikut nari. Apapun bisa kalian lakukan untuk menyembah Tuhan lebih-lebih lagi. Selamat beribadah. Kali ini kita akan memperingati Hari Paskah, Hari Kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kamu dan saya. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum itu, untuk lebih semangat lagi kita adakan yel-yel. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dunia dalam pandangnya
akan mendengarkan satu kisah yang mungkin membuat teman-teman bersedih. Tetapi ingat, kisah ini juga akan membuat hati kita bersuka cita karena ada satu pengharapan yang terjadi. Kisah apa itu, Tante Seniman? Pada waktu itu para pemimpin agama ingin menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Hah? Membunuh Yesus? Ya betul Om Emen, para pemimpin agama ingin membunuh Tuhan Yesus. Tapi teman-teman tahu nggak bagaimana cara pemimpin agama supaya mereka bisa menangkap dan membunuh Tuhan Yesus? Kira-kira bagaimana ya Om Emen? Yaitu melalui murid Tuhan sendiri. Wah, murid Tuhan Yesus sendiri. Iya, pada waktu itu salah satu teman terdekat Tuhan Yesus bernama Yudas. Yudas tahu bahwa para pemimpin agama mengejar Tuhan Yesus, dan Yudas memutuskan untuk membantu mereka dengan imbalan sejumlah uang. Dia memberitahu para pemimpin agama di mana Yesus akan berdoa setelah perjamuan Paskah, yaitu di Taman Getsemani. Oh, gitu ya Om Emen, cara para pemimpin agama menangkap Tuhan Yesus. Nah teman-teman, pada kisah selanjutnya, ketika Yesus sudah di hadapan imam besar, ternyata ada dua orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Kira-kira siapa ya Om Emen? Petrus dan Yohanes. Oh, Petrus dan Yohanes. Mereka ternyata masih tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sampai di hadapan imam besar. Nah, pada waktu itu Petrus dan Yohanes melihat Yesus dari jauh. Wah, apa yang dilakukan? Mereka sengaja mengintip Tuhan Yesus ketika Yesus segera diadili di hadapan imam besar. Ada sesuatu yang menarik di sini teman-teman. Apa itu? Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar dari dia. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Lagi-lagi Petrus menyangkal Tuhan yang ketiga kalinya. Wah, mengerikan sekali. Petrus Iya. ternyata tidak hanya sekali yang menyangkal Yesus, tapi sampai tiga kali. Waduh. Dan setelah penyangkalan yang ketiga kalinya, pada saat itu ayam berkokok. Dan Om Emen tahu, ketika ayam berkokok, Petrus menyadari bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Wah, Petrus bersedih pasti ya. Ya, Karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Dan dia ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia, si Petrus akan menyangkal dirinya. Dan pada saat itu Petrus sadar dan dia sangat sedih sekali karena ingat janji Tuhan Yesus. Nah, setelah kita mendengar kesedihan dari Petrus, sekarang kita menelusuri apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kita menyaksikan imam besar yang memutuskan untuk mengirim Yesus ke gubernur Romawi untuk ditanyai lebih lanjut. Sehingga para prajurit membawa Tuhan Yesus ke Pilatus. selanjutnya teman-teman, Pilatus menanyai para pemimpin agama untuk mencari tahu tuduhan apa yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Para pemimpin bersikeras bahwa Yesus telah melakukan kejahatan. Pilatus dan para pemimpin berdebat bolak-balik, tetapi akhirnya Pilatus membawa Yesus ke dalam untuk ditanyai. Dan pada saat Pilatus mengajak Tuhan Yesus berbicara, ternyata Pilatus tidak menemukan satupun alasan untuk menangkap dan menghukum Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak bersikeras bahwa Yesus tidak harus dibebaskan. Dan orang banyak tidak setuju
termasuk imam-imam besar dan para prajurit tetap memaksa untuk menyelipkan Tuhan Yesus dan berteriak, Wah, betapa kejamnya ya teman-teman. Dan karena orang banyak masih bersikeras menyalibkan Tuhan Yesus, akhirnya Pilatus Itu urusan menyerah. kalian. Dan Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit yang memaksa Yesus mengiring salibnya ke Golgota, sebuah bukit di luar kota. Pada saat Tuhan Yesus diseret di Golgota, dia dicambuk, disiksa sampai ke Golgota. Bayangkan kengerian tersebut bisa terjadi ya teman-teman. Pasti Tuhan Yesus mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman, sangat mengerikan sekali. Nah, pada saat Tuhan Yesus sampai di bukit Golgota, para prajurit siap memaku Yesus di kayu salib dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan tanda bertuliskan, inilah Raja orang Yahudi. Dan di tempat itu juga teman-teman, ternyata ada ibunya Yesus, ada Maria saudara perempuannya, dan juga ada Maria Magdalena serta murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Dan teman-teman tahu, ketika Tuhan Yesus melihat mereka dari atas kayu salib, Yesus memanggil Yohanes dan mengatakan untuk merawat ibunya. Pasti situasi tersebut sangat sedih sekali teman-teman. Kita menyaksikan keadaan yang sangat-sangat sedih dan dingin sekali. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan sudah selesai. Kemudian dia mundurkan diri dan menyerahkan nyawanya. Dan Yesus pun mati. Dan setelah Yesus mati, dua orang mengambil tubuhnya untuk dikuburkan. Nama mereka adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Maria Magdalena mengikuti orang-orang itu ketika mereka membawa tubuh Tuhan Yesus ke kuburan untuk dikuburkan. Mereka menggulingkan batu yang berat di depan makam. Nah, teman-teman semua, pada keesokan harinya, tepat sekali pada Minggu pagi, Maria tergesa-gesa pergi ke makam Tuhan Yesus. Dan ternyata teman-teman, pada saat Maria sampai di makam Tuhan Yesus, ternyata batu besar yang menutup makam telah terguling. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata makamnya kosong. Nah teman-teman, setelah Maria melihat bahwa makam itu kosong, dia bergesa-gesa berlari untuk datang ke para murid. Dia memberitahu Petrus dan Yohanes bahwa seorang pasti datang dan mengambil tubuh Tuhan Yesus. Dengan bergegas mereka berlari ke makam. Di dalam mereka menemukan potongan-potongan kain dan kain tempat Yesus dikuburkan. Tetapi Yesus tidak ada di sana. Dan teman-teman, ternyata pada saat Petrus dan Yohanes pulang ke rumah, mereka mencoba memahami apa yang telah mereka lihat. Tetapi Maria memilih untuk tetap tinggal di sana. Dan di depan kubur Tuhan Yesus, Maria menangis. Ketika dia berdiri di luar kubur menangis, dia membungkuk dan melihat dua malaikat duduk di sana, di mana tubuh Tuhan Yesus berada. Mereka bertanya, mengapa dia menangis? Dan dia memberitahu mereka telah mengambil mayat Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia. Nah, kemudian Maria berbalik dan melihat seseorang. Dia pikir itu tukang kebun. Teman-teman, pria itu bertanya, mengapa dia menangis dan siapa yang dia cari? Maria memohon kepada orang itu untuk memberitahukan di manakah mayat Tuhan Yesus. Lalu orang itu menyebut namanya. Maria, hanya itu yang diperlukan. Maria menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dia hidup. Maria berbalik ke arah Yesus dan berseru, "Guru!" Tetapi sebelum dia dapat menjangkaunya, Yesus berbicara lagi. Melihat hal itu teman-teman, Maria sangat bersuka cita. Ya. Dia tergesa-gesa, dia berlari memberitahukan kabar baik yang pernah ada. Dia ingin memberitahukan bahwa dia telah hidup. Dia sudah hidup dan dia bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Dia mengalahkan kematian teman-teman. Tuh teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semua firman Tuhan yang telah kita bacakan, mulai dari Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kemudian seorang murid malah menjual Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, dan ternyata di bagian terakhir ceritanya, yaitu Yesus bangkit. Dia hidup teman-teman. Jadi ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi Yesus memilih untuk memasuki kematian bagi mereka yang dia kasihi dan mengalahkannya. Jadi dia masih hidup. Itu adalah berita terbaik untuk semua orang. Sebab Yesus masih hidup. Nah, di pasal kali ini kita diingatkan kembali tentang penderitaan sekaligus kemenangan dari Tuhan Yesus.
Dia sudah mati di kayu salib, tetapi dia juga bangkit dari kematian. Teman-teman semua, untuk kita semua yang ada di rumah, coba di dalam keseharian kita mencoba untuk mendahulukan orang lain, ya kan? Mendahulukan dan merelakan apa yang menurut kita pantas kita dapatkan. Kita mencoba untuk rendah hati dan mengabaikan orang lain. Kita tidak memikirkan egois, kita tidak memikirkan kepentingan kita, tapi kita senantiasa mau menolong sesama kita, mau membantu teman kita yang sedang kekurangan. Kita memberikan pertolongan pada teman-teman kita yang kekurangan ya. Dan pada mungkin ada papa mama kita yang lagi sakit, kita datang berdoa untuk mama kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita memohon berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mulainya beranjak untuk berdoa meminta tolong kepada Tuhan yang mengasihi kita semua. Ya betul teman-teman. Jadi dari keseluruhan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat pagi hari ini, kita diajarkan bahwa kita harus mendahulukan orang lain. Karena kenapa? Karena Yesus telah mendahulukan kita semua. Nah teman-teman, demikian firman Tuhan pada hari Paskah ini. Ingat teman-teman, bataman kita adalah mendahulukan orang lain karena Tuhan Yesus telah mendahulukan kita. Winda. Iya, Ma. Mama minta tolong boleh? Apa sih, Ma? Cuci piring dulu di belakang. Winda lagi main game loh, Ma. Apa sih ganggu waktu Winda? Ini lagi seru-seruan nih. Ayo Winda. Mama. Nanti keburu malam Winda. Mama sih gak kayak perasaan Winda. Winda lagi main game loh. Apa sih? Mama marah-marah terus. Winda lagi main game nih. Teman-teman Winda pada online semua. Mama gak ngerti perasaan Winda. Winda. Iya, Ma. Mama minta tolong. Apa sih, Ma? Cuci piring dulu di belakang. Oh, iya, Ma. Nah teman-teman semua, untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih banyak atas kisah Paskah yang menakjubkan dan nyata. Itu adalah berita terbaik yang pernah ada. Kami tahu bahwa kita dapat mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi karena Engkau mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami. Yesus mati di kayu salib sehingga kami dapat memiliki hubungan dengan Engkau tanpa dosa kami menghalangi. Dan karena Yesus hidup, kami juga bisa hidup selamanya. Kami sangat berterima kasih. Tolong bantu kami untuk mempercayai Engkau setiap hari, karena kami ingat caranya Yesus mendahulukan kita. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau berencana untuk menyelamatkan kami, sehingga kami bisa bersama Engkau selamanya. Kami ingat setiap Paskah bahwa dalam Yesus, Engkau telah mengalahkan maut dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami juga mencintai-Mu. Terima kasih. Amin. Jadi, sekarang kenapa kita merayakan Paskah? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Betul, anak-anak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Waktu kita menaruh percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita punya hubungan yang khusus dengan Yesus sampai selamanya. Jadi, anak-anak pun jangan khawatir. Saat kita merasa takut, saat Yosef merasa takut, Tuhan akan menolong kita. iya, saat hati kita sedih, saat kita senang, saat kita kacau, sakit hati, atau bahkan kita sendirian, kita bisa minta pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus hidup dan Dia sudah mengalahkan kematian. Kita harus penuh sukacita hari ini. Anak-anak, kita akan lihat ya, Miss Witin lagi buat apa untuk mengingatkan kita semua tentang Paskah. Ya, kita akan lihat aktivitas yang dilakukan oleh Miss Witin. Halo semua, sekarang waktunya aktivitas. Kita membutuhkan kertas HVS, kemudian gunting. Karena dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Untuk mendapatkan keselamatan, manusia melakukan berbagai cara. Ini kertas dilihat ke sini. Dengan berbuat baik ke sana, kemudian dilipat lagi. Dengan rajin beribadah. Coba kita buka guntingan ini membentuk tulisan. Tulisan apakah? Lihat ya. Neraka. Hanya percaya Yesus, kita diselamatkan. Melalui salib, Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memberi kita kemenangan. Selamat mencoba. Selamat Paskah. Tetap semangat ya. Dan sekarang sudah tiba saatnya kita lihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan kreasi TikToknya. Penasaran banget nih Miss Novi? Yuk check it out!
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus kamu diri salib, bangkit makanya hapuskan dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Aku cari baru, tolong Tuhanku. Upahkanku cari baru, tolong Tuhanku. Yesus kamu berdiri salib bangkit. Ku lupakan dia, ku tinggalkan dia, sebab ku takut aniaya dan kematian. Ku rasa malu, ku mau kembali pada Tuhan yang cinta yang ku sangkali. Aku rindu kembali padamu, aku mendaki bukit Kalvari, ku meratap di samping salibku, mohon pengampunan semua dalam hati. Kasih-Mu besar, kasih-Mu dalam, Ia menghapus air mataku dengan anugerah-Nya penuh. Kini ku janji setia padamu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya, itu tadi penampilan teman-teman kita semua. Keren kan, Jason? Iya, keren. Ya, keren sekali video TikToknya. Nanti akan diumumkan pemenang lomba TikToknya minggu depan. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan episode minggu depan ya. Oke, sekarang kita akan tutup ibadah online ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih bahwa kami boleh ibadah bersama pada hari ini, Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian di kayu salib adalah berita terbaik yang boleh kami terima, Tuhan. Kami percaya dan kami tahu bahwa kami dapat mengandalkan Tuhan apapun yang sudah terjadi karena Engkau sudah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan hati-Mu yang sudah mengirimkan putra-Mu Yesus mati di kayu salib buat kami. Dan karena kami Yesus hidup, kami bisa hidup selamanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa selalu mempercayai Engkau setiap hari. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak di ibadah online minggu depan. See you. Dadah teman-teman. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat dan tetap semangat.